Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita utama kami hari ini. Diduga akibat remblong, mobil minibus bermuatan cabai mundur tak terkendali dan menabrak buruh petik hingga tewas. Sepekan lebih buron, pembunuh wanita yang jenazahnya ditemukan di rumah warga Pasuruan dibekuk polisi. Maling motor bersenjata tajam menggondol motor di parkiran klinik kesehatan di Lumajang. Setelah buron sepekan lebih, pembunuh wanita yang mayatnya ditemukan tanpa busana di sebuah rumah warga di Pasuruan diringkus polisi. Pelakunya 2 orang, yakni pemilik rumah serta kekasih korban. Polisi meringkus 2 pria yang terlibat dalam pembunuhan SL, perempuan muda yang jenazahnya ditemukan tanpa busana di rumah ZA, 26 tahun, di Kecamatan Grati, Pasuruan. Tersangka pertama adalah ZA, pemilik rumah, sedangkan tersangka kedua adalah PD, kekasih korban. ZA dibekuk polisi saat bersembunyi di sebuah pemakaman di Pasuruan. Sementara PD memilih menyerahkan diri ke polisi setelah mengetahui kawannya ZA ditangkap. Keduanya sempat melarikan diri ke beberapa kota menghindari kejaran polisi. Kepada petugas, tersangka utama pembunuhan, ZA mengaku membunuh korban karena menolak disetubui. Awalnya korban yang mabuk tidak sadar pakaiannya telah dilepas oleh pelaku. Saat sadar, korban berontak hingga ZA panik dan mencekik korban. Sebelumnya, korban diajak minum minuman keras oleh kekasihnya PD. Karena kondisinya mabuk berat, korban dititipkan di rumah ZA. Akibat cekikan dan bekapan bantal tersebut, korban terdiam dan lemas, sehingga tersangka ZA keluar dari kamar kemudian berdiam di ruang tamu sampai tertidur. Keesokan paginya, ini mungkin di hari Minggu sekitar 08.00, tersangka ZA terbangun dan kemudian melihat korban yang tadi malam tersebut dalam keadaan kaku, sehingga tersangka ZA ketakutan dan panik. Akibat perbuatannya, ZA dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara, sedangkan PD dijerat pasal 221 KUHP tentang melindungi pelaku kejahatan dengan ancaman hukuman 9 bulan penjara. Mayat SL ditemukan tanpa busana dalam kondisi membusuk di salah satu rumah warga pada 10 Juni lalu. Pintu rumah dalam kondisi tidak terkunci sementara pemilik rumah menghilang. Dan Diari Gafur melaporkan dari Pasuruan. Misteri sering hilangnya kambing warga sebuah desa di Jombang sejak tahun 2024 lalu mulai terkuak. Warga yang selama ini tidak pernah memergoki pelaku pencurian akhirnya dapat membuktikan aksi pencuri dari rekaman CCTV lalu melaporkannya ke polisi. Pencurian kambing kali ini terjadi di kandang peternakan kambing milik Ahmad Ridho Fanani, warga Desa Cukir, Kecamatan Dewe, Kabupaten Jombang. Pelaku beraksi sendiri masuk kandang dengan santai lalu kabur menggendong seekor kambing pada Selasa dini hari. Pemilik kambing baru melihat pintu kandang kambing terbuka saat hendak pergi ke pasar. Saat dicek rekaman CCTV, terlihat ternaknya digondol maling. Pencurian kambing bukan kali ini saja terjadi. Sejak tahun 2024 lalu, kambing warga sering dicuri. Namun karena tidak ada bukti rekaman CCTV, warga tidak bisa melapor. Kali ini setelah aksi pencuri jelas terekam CCTV, warga melaporkannya ke polisi. Korban masuk ke kandang kambing yang mau berangkat ke pasar untuk jualan daging kambing. Dia melihat kandangnya sudah dalam keadaan terbuka. Kemudian dia melihat CCTV, ternyata kambingnya benar ada yang ngambil dengan ciri-ciri orangnya itu tingginya kurang lebih 170, umurnya kurang lebih 50, sesuai dengan video yang ada di CCTV itu. Kemudian korban langsung melaporkan ke Polsek Dewa. Kita tadi baru mengetahui itu jam 4 pagi waktu mau ngambil motor buat ke pasar. Tadi itu jadi kandangnya itu udah kebuka. Nah terus baru sadar itu, terus langsung cek CCTV. Ternyata ada kejadian pencurian
jam 2:16. Itu kenal kira-kira sama pelaku? Kalau pelakunya nggak kenal, cuman orangnya itu kurang lebih usianya itu 50-an lebih, tingginya kurang lebih 170. Polisi yang menerima laporan korban telah mengantongi ciri-ciri pelaku. Selain telah memeriksa korban, petugas juga melakukan olah TKP untuk kepentingan penyelidikan. Berbekal rekaman CCTV, kini polisi memburu pelaku pencurian yang meresahkan warga. Dwi Mujarso melaporkan dari Jombang. Pencurian motor bersenjata tajam di Lumajang kembali terjadi. Kali ini tak tanggung-tanggung, pelaku menggondol 2 motor milik keluarga pasien yang ada di klinik kesehatan. Komplotan maling motor di parkiran klinik kesehatan di Desa Pandanwangi, Kecamatan Tempeh, Lumajang terekam CCTV. 2 pelaku bersenjata tajam masuk melalui pintu depan klinik. Beberapa saat kemudian, salah satu pelaku membawa kabur sepeda motor Matic. Lalu pelaku lain masuk ke halaman klinik dan membawa kabur sepeda motor yang kedua keluar halaman klinik. Akibat pencurian ini, keluarga pasien mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Kepala klinik mengatakan 2 unit motor yang raib tersebut milik keluarga pasien. Pihaknya berharap polisi segera menangkap pelaku karena sudah meresahkan. Ya, jadi tadi malam sekitar jam 3 lebih 8 menitan ada kehilangan motor dari keluarga pasien kami sebanyak 2 motor. Kejadiannya begitu cepat. Dari CCTV yang kita lihat itu pelakunya 1 orang. Dia ngambil 2 motor dalam jangka waktu hampir 1 menit. Jadi satu kelompok yang berarti yang ngambilnya? Sepertinya satu komplotan. Sekaligus 2 motor? Sekaligus 2 motor. Ya. Selain di klinik kesehatan, berdasarkan identifikasi polisi, komplotan maling motor ini diduga juga mencuri motor warga di Desa Wotgalih, Kecamatan Yosowilangun, Lumajang. Di klinik itu? Saya menindaklanjuti dari laporan yang viral di media sosial. Saya selama ini masih belum ada laporan dari pihak korban, tapi kita dari pihak Polsek Tempeh menindaklanjuti untuk menyelidiki dari rekaman CCTV, dari keterangan-keterangan saksi. Nanti untuk selanjutnya laporan kami menunggu dari pihak korban. Ya. Sekilas dari CCTV pelaku samain nanti 2 motor ini ya? Iya, sama. Polsek Tempeh saat ini masih mengidentifikasi pelaku berdasarkan dari rekaman CCTV. Nur Salim melaporkan dari Lumajang.